dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan izinkan untuk kami datang untuk menyembah Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan sepenuhnya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul, kami naikkan pujian Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai
hanya firman Tuhan yang akan menerangi setiap jalan-jalan kami. Kami sungguh bersyukur dan biarkan hati kami bersuka cita oleh karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan yang menerangi setiap jalan-jalan kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran-Mu Tuhan yang akan membebaskan setiap kami. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sebab Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Dan Dia yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Karena Tuhan kita selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersama kami Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hanya bersamamu, bersamamu, oh, itu kekuatan kami. Amin Tuhan. Ya Yesus, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah. Amin Tuhan. Oh, anugerah-Mu
kasih Tuhan. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Dan tidak sedetik pun Kau meninggalkan akan perbuatan tangan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tangan-Mu yang akan terus menopang kami. Untuk kami kuat melewati setiap hari-hari kami. Sebab hanya Engkau yang berjanji, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami persilakan untuk hamba-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau pada saat ini Tuhan kembali izinkan kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami. Walaupun kami kerjakan secara virtual, kami tidak bisa melihat satu dengan yang lain, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau senantiasa tetap ada di dalam kami dan menyertai kami. Kami rindu pada saat ini bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari Tuhan tolong Roh Kudus bekerja penuh di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan, itu boleh menguatkan iman kami dan membuat kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan waktu sepenuhnya ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang bekerja penuh di antara kami semua pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita bersama-sama buka Alkitab di Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13, kita akan membaca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja membaca sebuah perikop yang luar biasa di mana LAI memberikan judul Allah menuntun umatnya. Kita melihat sebuah karya Tuhan yang luar biasa di mana Allah yang luar biasa, Allah yang disembah oleh orang Israel itu menuntun bangsa Israel keluar dari penjajahan dari tanah Mesir untuk mereka menuju ke tanah perjanjian. Dan dari perikop yang kita baca tadi, kita bisa melihat fakta-fakta yang sangat luar biasa, yaitu sebuah hal di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa ini. Dan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya bangsa ini? Yaitu dengan menyertai mereka. Dengan ada di antara mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap kita, setiap pribadi, setiap manusia, Tuhan jadikan sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Setiap manusia itu memerlukan kehadiran orang lain atau pribadi lain di dalam dirinya. Supaya apa? Paling tidak supaya memberikan rasa aman, rasa tentram, rasa nyaman, dan rasa damai. Karena kehadiran seseorang bagi seseorang juga itu sangat penting artinya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel ini. Atau dengan istilah yang biasa kita pakai, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah, dari apa yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan menyertai bangsa Israel, yang pertama yang bisa kita pelajari bahwa penyertaan Tuhan ini adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sendiri, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha segalanya, Dia yang punya inisiatif untuk menyatakan penyertaannya kepada umatnya. Dalam hal ini bangsa Israel. Kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan kadang-kadang itu membuat sesuatu yang tidak semestinya. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan selalu menyertai bangsa ini. Dan dari yang kita baca tadi, kita melihat sebuah fakta, yaitu bahwa penyertaan Tuhan adalah atas inisiatif Tuhan. Ketika Abraham ada di tanah Ur Kasdim, kemudian beliau menuju keluar dari tanah itu, Tuhan juga yang memberikan inisiatif, Tuhan yang memberikan perintah supaya Abraham keluar dari negeri Ur, kemudian dia menuju ke tanah Kanaan. Itu juga Tuhan yang memberikan inisiatif.
Jadi kita melihat sebuah fakta yang sangat-sangat luar biasa, fakta di mana Allah yang Maha Kuasa, Dia yang memberikan inisiatif untuk menyertai umatnya. Bukan karena umatnya yang meminta, bukan karena umatnya yang memohon, bukan karena umatnya yang benar-benar mengharapkan, tetapi inisiatif dari Tuhan sendiri untuk memberikan penyertaannya kepada anak-anaknya. Dan penyertaan Tuhan ini tentunya ini adalah menunjukkan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Israel itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Sekali lagi, penyertaan yang Tuhan lakukan ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Kita baca di ayat yang ke-17, bagian B. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saya baca ayat 18 sekalian. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Jadi kita melihat bahwa Tuhan yang disembah, Tuhan yang menyertai ini adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tuhan ini menuntun ke jalan yang Tuhan tahu itu akan membawa kebaikan bagi orang Israel ini. Dia bertanggung jawab. Tuhan tidak sembarangan menyertai karena dia bertanggung jawab. Dan bukti tanggung jawab Tuhan diwujudkan dalam hal yang ini. Ini sangat luar biasa. Penyertaan Tuhan selama bangsa Israel di padang gurun dimanifestasikan secara nyata dengan adanya tiang awan dan tiang api. Jadi kita melihat ketika Tuhan punya inisiatif untuk menyertai bangsa Israel, Tuhan bertanggung jawab untuk membawa umatnya dari Mesir ke tanah perjanjian. Di situ Tuhan menunjukkan tanggung jawabnya dengan Tuhan hadir di sana. Dalam bentuk apa? Dalam tiang awan dan tiang api. Di ayat yang ke-21 dan 22, ini sangat luar biasa, mari kita baca. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kita melihat bagaimana tanggung jawab dinyatakan dengan luar biasa. Tuhan menyatakan penyertaannya secara sempurna. Dengan apa? Manifestasi yang sangat-sangat real, sangat-sangat nyata, yaitu di dalam tiang awan dan tiang api. Tuhan ada di sana. Dikatakan Tuhan berjalan pada siang hari di tiang awan dan pada malam hari dalam tiang api. Sehingga bangsa itu bisa berjalan siang dan malam. Artinya penyertaan Tuhan dilakukan secara siang dan malam. 24 jam penyertaan Tuhan dilakukan secara nyata. Dan ini adalah penyertaan dari Tuhan kita. Tuhan yang disembah oleh orang Israel dan yang kita sembah juga, dia menyertai umatnya karena dia bertanggung jawab. Dan penyertaan yang dia berikan kepada kita itu, penyertaannya dimanifestasikan secara nyata. Ketika dia menyertai bangsa Israel, Tuhan menyatakan manifestasinya secara nyata dengan apa? Dengan tiang awan dan tiang api. Orang tidak akan bisa berkata, tidak ada Tuhan. Faktanya mereka melihat ada tiang awan dan tiang api di sana. Nah, ini adalah hal yang luar biasa, fakta yang bisa kita dapatkan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Nah, tetapi realita yang dihadapi dalam kehidupan seperti apa toh? Tuhan memang menyertai kita. Tuhan memberikan tanggung jawab karena Tuhan yang punya inisiatif menyertai kita. Dan Tuhan memanifestasikan penyertaannya secara nyata. Realita seperti apa yang kita hadapi?
Terus bagaimana apa yang kita hadapi ketika kita tahu Tuhan menyertai? Ini ada beberapa realita yang bisa kita temui ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Yang pertama, penyertaan Tuhan tidak berarti bahwa apa yang baik selalu datang kepada kita. Sekali lagi bahwa penyertaan Tuhan tidak berarti bahwa apa yang baik, apa yang menyenangkan, apa yang hebat, apa yang luar biasa itu selalu datang kepada kita. Sesuatu yang kita harapkan sebagai seorang manusia, sebagai seorang pribadi, tentu kita mengharapkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat diri kita puas, sesuatu yang membuat kita bersuka cita, sesuatu yang membuat kita selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi faktanya bahwa penyertaan Tuhan tidak berarti bahwa apa yang baik selalu datang kepada kita. Kita melihat bahwa ketika bangsa Israel mereka keluar dari padang, ketika mereka keluar dari Mesir, yang pertama mereka temui itu mereka bertemu dengan Laut Teberau. Jadi apa yang mereka harapkan ketika mereka bisa keluar dari Mesir, dari negeri penjajahan, mereka mengharapkan sebuah negeri yang luar biasa. Mereka mengharapkan sebuah negeri yang aman buat mereka, yang memberikan mereka jaminan kehidupan yang lebih baik. Tapi ternyata apa? Belum lama mereka keluar dari Mesir, tempat pertama yang mereka temui adalah sebuah hal yang membuat sukacita mereka yang sempat mereka rasakan beberapa saat tiba-tiba hilang. Bahkan kalau nanti kita baca di perikop-perikop selanjutnya, setelah mereka bisa menyeberangi Laut Teberau itu, mereka bersukacita, mereka bernyanyi, mereka bermazmur bagi Tuhan, mereka memuji nama Tuhan, itu mereka sementara mereka berjalan, sementara mereka bersukacita, kemudian secara natural fisik mereka mulai lemah. Dan ketika fisik mereka mulai lemah, mereka mulai merasa haus. Ketika mereka merasa haus, tentu mereka perlu minum. Dan ketika mereka butuh minum, ternyata mereka bertemu dengan mata air yang rasanya airnya pahit, yaitu di Mara. Ketika mereka melihat penyertaan yang luar biasa, ketika mereka melihat tiang awan dan melihat tiang api, mereka tahu ada Tuhan di sana, ada Tuhan yang sedang menyertai mereka. Sementara yang mereka rasakan, yang mereka lihat adalah mata air yang tidak bisa memuaskan dahaga mereka, yaitu mata air yang keluar di mana airnya berasa pahit. Jadi kita melihat bahwa ketika Tuhan menyertai kita, itu tidak berarti bahwa segala yang baik, segala yang menyenangkan itu akan datang kepada kita. Itu adalah realita yang harus kita hadapi. Itu adalah realita yang harus kita temui. Dan itu realita yang akan dirasakan oleh semua orang. Sementara Tuhan berjanji menyertai, sementara orang bisa dengan jelas melihat bahwa Tuhan menyertai, tetapi faktanya, realitanya bahwa yang baik tidak selalu datang dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, penyertaan Tuhan juga tidak berarti bahwa apa yang buruk atau apa yang jahat akan menjauh dari kita. Jadi yang pertama, ketika Tuhan menyertai kita, tidak berarti apa yang baik akan datang kepada kita. Sementara realita yang kedua, bahwa penyertaan Tuhan juga tidak berarti bahwa apa yang buruk atau apa yang jahat itu akan menjauh dari kita. Enggak. Mari kita lihat kembali ke perikop yang tadi kita baca. Kita akan membaca ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saya baca sekali lagi. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau.
Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi kita melihat bahwa orang Israel mereka berjalan keluar dari tanah Mesir itu adalah dengan siap sedia berperang. Apa artinya? Ini memberikan indikasi kepada kita bahwa sementara mereka berjalan keluar, sementara tiang awan dan tiang api yang ada Tuhan di sana menuntun mereka keluar, mereka mesti siap berperang. Ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat yang mengancam mereka, yang akan menyerang mereka. Jadi sini kita bisa melihat bahwa ternyata ketika Tuhan menyertai umatnya, ternyata apa yang jahat itu pun bisa datang kepada anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa bahwa lepaskan kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami dari pencobaan. Artinya apa? Apa yang jahat itu bisa datang kepada kita dan pencobaan itu bisa datang kepada kita. Tetapi kita tahu penyertaan Tuhan tidak bisa dipungkiri. Ketika orang Israel mereka menghadapi orang Mesir dengan keretanya yang datang mengancam mereka, mereka tidak bisa memungkiri bahwa Tuhan ada menyertai mereka. Kenapa? Ada tiang awan di sana dan ada tiang api di sana yang tidak pernah lepas dari pandangan mereka. Jadi Bapak Saudara, bahwa ketika Tuhan menyertai kita, ternyata kita menemukan fakta bahwa tidak semuanya yang baik itu akan mendatangi kita dan tidak semua yang buruk itu akan menjauh dari kita. Terus bagaimana? Penyertaan Tuhan itu maksudnya bagaimana? Nah ini, penyertaan Tuhan berarti bahwa ada interaksi antara Tuhan dengan umatnya. Sekali lagi, penyertaan Tuhan berarti ada interaksi antara Tuhan dengan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menyertai umatnya, Tuhan menyatakan diri di sana dengan ada di tiang awan dan di tiang api. Dan kalau kita kembali melihat ke perikop berikutnya, setelah mereka bangsa Israel ini mereka ketemu dengan mata air yang pahit. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Kami perlu air untuk kami minum. Tentu mereka menyampaikan dengan bersungut-sungut kata Alkitab. Mereka menyampaikan dengan protes kepada Musa. Tetapi Tuhan yang menyertai bangsa Israel itu ternyata bukan hanya Tuhan yang berdiam diri, tetapi Tuhan yang memberikan interaksi. Ketika Musa datang kepada Tuhan dan menyatakan, Tuhan ini anakmu perlu mujizatmu. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Musa. Supaya Musa menyehatkan air di Mara sehingga air itu bisa diminum. Jadi kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu berarti adanya interaksi antara Tuhan dengan umatnya. Ketika bangsa Israel dari Mara kemudian mereka berjalan sampai di Elim. Kalau kita baca lagi di situ ada waktu di mana Tuhan menyuruh bangsa itu istirahat dan Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel. Artinya apa? Tuhan memberikan interaksi kepada umatnya. Dengan cara bagaimana? Memberikan firman-Nya kepada anak-anaknya. Jadi kita bisa melihat sebuah fakta bahwa Tuhan menyertai kita itu artinya apa? Bahwa Tuhan itu berinteraksi dengan kita. Melalui apa? Tentu saja melalui firman-Nya. Interaksi paling real, interaksi paling nyata yang bisa kita rasakan adalah ketika seseorang mereka berbicara satu dengan yang lain.
Jadi interaksi yang paling nyata yang juga bisa kita rasakan adalah ketika kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita. Itu adalah interaksi yang nyata dan itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Kemudian yang terakhir, penyertaan Tuhan tadi berarti bahwa ada interaksi antara Tuhan dengan kita melalui firman-Nya. Yang kedua, penyertaan Tuhan berarti Tuhan menuntun umat-Nya ke jalan yang tidak salah dan tidak pernah salah. Saya ulangi sekali lagi bahwa penyertaan Tuhan berarti Tuhan menuntun umat-Nya ke jalan yang tidak salah dan tidak pernah salah. Ayat yang ke-17 di pasal 13 kitab Keluaran dikatakan bahwa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Kita melihat bahwa Tuhan tidak menuntun bangsa ini, Tuhan tidak menyertai bangsa Israel ini melalui tanah orang Filistin, walaupun itu tempat yang paling dekat. Tetapi Tuhan memutarkan jalan bangsa itu dari Mesir melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dikatakan menuju laut Teberau. Jadi yang dilakukan Tuhan itu bukan menuntun orang Israel berjalan menuju Kanaan melewati tanah orang Filistin, tapi dikatakan bahwa Tuhan menuntun orang Israel berjalan di padang gurun menuju laut Teberau. Sepertinya kita melihat ini adalah hal yang apa Tuhan enggak salah ya? Pengen membawa ke bangsa, pengen membawa bangsa Israel ini ke tanah Kanaan, tetapi yang dituju adalah laut Teberau, melewati padang gurun sekalian. Di mana kalau kita melihat secara statistik itu hal-hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Bagaimana sekitar 2 juta orang bangsa Israel itu yang keluar dari Mesir, mereka akan menuju ke tanah Kanaan, mereka bertemu dengan laut. Bagaimana mereka bisa menyeberang laut itu? Tentu mereka mesti mempersiapkan armada yang sangat besar sekali. Tetapi itulah yang dilakukan Tuhan. Tuhan menuntun orang Israel ke laut Teberau. Apakah itu tuntunan Tuhan yang salah? Tidak. Tuhan menuntun umatnya ke jalan yang tidak salah dan tidak pernah salah. Kenapa? Karena di laut Teberau itulah Tuhan menyatakan mujizatnya yang luar biasa kepada bangsa Israel. Kemudian setelah mereka keluar dari laut Teberau, tempat yang mereka ketemu di mana? Di Mara, di mana mereka tidak bisa minum air. Karena airnya rasanya pahit. Apakah Tuhan salah lagi? Apakah Tuhan menuntun umat Israel ke jalan yang salah? Ternyata tidak. Karena tujuan Tuhan bukan untuk menuntun orang Israel sampai ke Mara. Tetapi menuntun orang Israel untuk mereka bisa menikmati air di Elim. Mara dan Elim jaraknya tidak jauh. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di kamus kira-kira berapa jarak dari Mara ke Elim. Jadi Tuhan itu tidak pernah menuntun umatnya ke jalan yang salah. Dan tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita belajar. Belajar apa? Yang pertama, bahwa penyertaan Tuhan itu adalah inisiatif dari Tuhan. Karena Tuhan bertanggung jawab kepada umatnya, dan penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan itu manifestasinya adalah nyata.
Walaupun realita yang kita hadapi bahwa penyertaan Tuhan itu tidak berarti bahwa semua yang baik itu akan datang pada kita. Ataupun apa yang buruk akan menjauh dari kita. Tetapi penyertaan Tuhan berarti bahwa ada interaksi antara Tuhan dengan kita melalui firman-Nya, dan penyertaan Tuhan berarti Tuhan menuntun umat-Nya ke jalan yang tidak salah dan tidak pernah salah. Terus aplikasinya buat kita seperti apa? Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita, satu-satunya hal yang harus kita lakukan untuk semakin meneguhkan bahwa keyakinan kita bahwa Tuhan menyertai kita, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan itu adalah menjalin interaksi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita jalin interaksi bagaimana kita menjalin interaksi kita dengan Tuhan? Yaitu dengan bersekutu dengan firman-Nya. Jadi satu hal untuk meneguhkan iman kita tentang penyertaan Tuhan, satu-satunya hal yang bisa kita kerjakan yang paling mudah adalah dengan berinteraksi Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan sudah memberikan Alkitab kepada kita, Tuhan sudah berfirman kita melalui Alkitab. Mari kita interaksi dengan Tuhan, kita baca Alkitab, kita tahu kehendak Tuhan, apa yang mau Tuhan nyatakan kepada kita melalui firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. Saya percaya ada banyak waktu di saat ini buat kita untuk kita bisa menikmati firman Tuhan. Yang sering menjadi masalahnya adalah bahwa mungkin ada keengganan bagi kita untuk kita berinteraksi dengan firman Tuhan. Mungkin karena kita yang bekerja terlalu keras sehingga fisik kita lelah, atau mungkin tekanan yang terjadi dalam diri kita sehingga secara psikologis kita benar-benar lelah, kita merasakan hal yang tidak nyaman sehingga kita mengabaikan untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Tapi pada saat ini saya mau mengajak kepada kita semua supaya apa? Mari kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, supaya apa? Supaya iman kita semakin hari semakin teguh dan kita semakin yakin bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu sempurna. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada saat ini. Terima kasih kalau Tuhan telah menunjukkan kepada kami bahwa Engkau menyertai bangsa-Mu Israel, dan artinya Engkau juga menyertai kami juga Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus untuk kami semakin hari tetap kami memperkokoh rasa percaya kami akan penyertaan Tuhan, dengan kami senantiasa boleh berinteraksi dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami nikmati, yang kami baca, yang kami renungkan dari hari ke hari Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia dan sepanjang abad untuk menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini kita diberi kesempatan untuk mengembalikan berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Saat ini sudah tersedia di bagian bawah kode scan QR yang Bapak Ibu Saudara bisa pilih ke bagian mana Bapak Ibu akan mempersembahkan. Nah, mari persiapkan gawe atau gadget Anda untuk memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Dan sebagai informasi, di gereja kita sudah tersedia kotak persembahan yang bisa Bapak Ibu akses langsung, tersedia di depan kantor gereja, di kantor administrasi, di mana Bapak Ibu bisa memberi persembahan seperti biasa ketika beribadah, lewat amplop yang tersedia atau bisa menggunakan amplop putih yang Bapak Ibu sudah persiapkan dari rumah. Bapak Ibu bisa tulis kode nama Anda dan Bapak Ibu bisa tulis untuk persembahan apa ini akan dipersembahkan. Kiranya ini akan menolong Anda, Bapak Ibu Saudaraku, memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dan keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan kami untuk mengambil bagian, untuk memberikan persembahan kami untuk pekerjaan-Mu. Terimalah setiap persembahan kami, baik lewat rekening bank maupun lewat amplop yang kami serahkan di gereja. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, Tuhan ambil bagian memberkati. Saat ini kami berdoa Bapa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami tetap membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan, agar mereka tetap mengandalkan Engkau. Mempercayakan hidup mereka hanya kepada Engkau. Engkau ambil bagian untuk memberkati setiap mereka. Berkaryalah Engkau dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi anak-anak mereka, dan apapun dilakukan, Tuhan buat mereka berhasil. Kami serahkan untuk kesehatan jemaat-Mu, Tuhan tolong satu persatu. Engkau melihat kondisi kesehatan, baik yang sedang bergumul untuk penyakit yang sudah bertahun-tahun, Engkau mujamah dalam nama-Mu Yesus. Kami serahkan kekasih-kasih kami yang sedang dirawat di rumah sakit akibat COVID, maupun yang isolasi mandiri, Engkau mujamah mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus, kami serahkan mereka masing-masing dalam tangan-Mu. Kau berkati pemerintahan kami, negara kami cintai. Biarlah Tuhan ikut campur terus berkarya dalam roda perjalanan pemerintahan kami. Berkati para pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, Yudikatif, Legislatif, TNI, Polri, pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Kami serahkan hikmat-Mu menyertai mereka, mampukan mereka tetap menjaga integritas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan kepemimpinan yang sudah Tuhan percayakan pada mereka. Terima kasih, kami tetap serahkan gugus tugas dari tingkat nasional sampai ke daerah, tenaga-tenaga kesehatan yang sudah Tuhan percayakan, bila Tuhan tolong ikut campur berkarya. Kami rindu Bapa, penyebaran COVID-19 dapat berhenti dengan segera. Karena itu kami serahkan kepada Engkau, baik dalam upaya pengelolaan, dalam upaya tanggung jawab kami dalam melaksanakan prokes, Tuhan ikut campur berkarya. Terima kasih kami serahkan yang berulang tahun hari ini hingga hari Sabtu mendatang. Usia boleh bertambah, Tuhan buat hati mereka bijaksana. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Engkau melihat setiap pergumulan kami. Engkau melihat apapun yang kami lakukan. Engkau melihat apapun yang kami rindukan. Tuhan, wujud nyatakan setiap kerinduan kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat GBT Ngesrep, mari kita mendengarkan warta sepekan. Yang pertama adalah menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 September 2021 pukul 7 malam dengan tema Akrab dengan Allah. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto. Sudah dapat mengikutinya secara online melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Kemudian ibadah raya hari Minggu 5 September 2021 akan dilaksanakan 2 kali secara onsite dan juga online, disertai juga dengan perjamuan suci. Ibadah pagi pukul 7 dan kemudian ibadah sore pukul 5 sore. Jemaat yang hadir dapat melaksanakan ibadah onsite dengan mematuhi protokol kesehatan dan wajib memakai masker 2 lapis. Saudara bisa pakai masker medis dan juga masker kain. Nah, bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah secara onsite, saudara dapat mengikutinya secara online melalui live streaming, melalui akun YouTube gereja kita GBT Ngesrep. Nah, kemudian kami masih membuka open recruitment bagi saudara-saudara sekalian yang terbeban, memiliki hati untuk melayani. Mari, ada berbagai macam bidang, saudara dapat menentukan sesuai dengan talenta saudara, dan silakan saudara yang berminat dapat menghubungi atau mengklik link yang tertera bit.ly/oprek-gbt3. Kemudian jemaat silakan dapat mengikuti rangkaian sosial media gereja, yaitu ada Instagram GBT-KO Ngesrep, Facebook GBT Ngesrep, TikTok GBT Ngesrep, dan YouTube channel GBT Ngesrep. Jemaat juga dapat membuka website gereja kita www.gbtkongesrep.org. Bagi jemaat yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share akun YouTube kita. Mari kami mengingatkan jemaat untuk dapat terus mengikuti protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan mari kita bersama-sama mendoakan agar Tuhan menolong sehingga dapat meredakan pandemi yang sedang terjadi saat ini. Saudara, bila ada dari saudara yang terinfeksi COVID, tidak usah takut, tetap tenang dan segera periksakan diri ke dokter. Silahkan kemudian saudara juga dapat menginformasikannya kepada gereja. Paling tidak kami bisa mendukung saudara di dalam doa dan sekaligus dapat mengantisipasi agar tidak menyebar ke jemaat lainnya. Saudara dapat menghubungi nomor telepon yang tertera agar ketika Anda sehat, gereja pun juga sehat. Demikian warta sepekan,
Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan.